Baik, untuk video materi berikutnya yaitu adalah fungsi eksponensial. Di sini lebih ke grafiknya yang akan kita bahas, grafik fungsi eksponensial. Sebelumnya kan kalian sudah belajar sebenarnya tentang grafik, ada grafik fungsi linier, ada grafik fungsi kuadrat, itu ada di SMP semua. Sekarang kita grafik fungsi eksponensial. Di mana sebelum ke grafiknya kita harus ingat dulu tentang fungsinya dulu. Fungsi eksponensial. Oke, untuk yang namanya fungsi ini pasti nanti di depannya akan ditandai dengan huruf efek gitu ya. Selalu akan berbentuk efek. Ini akan selalu berbentuk efek di depannya. Karena dia bentuknya fungsi. Sebelum-sebelumnya kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan bentuk efek ini, karena di nilai mutlak pun kita ada bertemu dengan efek ini. Nah, sekarang kan di sini kita kaitkan dengan eksponensial, di mana makna dari eksponen itu sendiri adalah perpangkatan. Kalau kita gabungkan, berarti kalau fungsi eksponensial berarti adalah fungsi yang memuat bentuk perpangkatan. Kalau fungsi nilai mutlak itu artinya ada variabel X berada di dalam nilai mutlak. Nah, sekarang kalau fungsi eksponensial berarti ada X di dalam perpangkatannya. Begitu aja dia sederhananya. Jadi efek ini nanti dia kita tuliskan dalam bentuk umumnya menjadi K dikalikan dengan A pangkat X. K ini dia bebas angkanya ya. Bisa terkadang dia bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Dia angkanya bebas. Nah, di sini untuk K itu bebas, tapi A ini adalah basis. Karena dia basis, dia angkanya tidak bebas. Ada aturan-aturan khusus yang harus diingat untuk A ini sendiri. Jadi, syaratnya adalah A itu sebagai basis itu dia harus positif, ditandai dengan A lebih dari 0. Ini artinya harus positif. Nanti kalian bisa bikin catatan gini, oh ini maknanya adalah positif. Kemudian A itu dia tidak sama dengan 1. Bahasa sederhananya A nggak boleh 1. Gitu. Jadi itu aja syaratnya. Dia yang penting bilangannya positif dan nggak boleh 1. Berarti kalau pecahan boleh. Kalau dia angkanya selain 1 itu boleh. Mau 2, 3, 4, 3/2 dan seterusnya itu boleh. Yang penting dia bukan bilangan negatif dan dia bukan angka 1. Maka dia boleh masuk ke dalam basis. Itu syaratnya. Nah, sekarang gini. Ada istilah yang harus kalian ingat juga di fungsi ini. Ada istilah domain. Domain itu apa sih? Domain itu sama aja dengan nilai X-nya nanti ya. Domain itu adalah nilai X. Nah, nilai X-nya di sini dia bebas. Angka berapapun bebas. Tergantung di soalnya nanti dia mintanya batasannya dari berapa, kayak gitu. Itu tergantung. Jadi kalau dia nggak ada batasannya berarti angka X itu dia nanti penggantinya bebas. Angka berapapun boleh digunakan. Begitu. Ini kalau secara fungsinya. Kemudian kita ke pengertian dari grafiknya. Terutama ke sifat-sifat dari grafik fungsi. Eksponensial. Nah, grafik fungsi eksponensial.
Pada dasarnya kalau ada yang sudah punya bukunya di halaman 7, kalian bisa buka halaman 7 yang sudah punya bukunya. Di situ ada penjelasannya secara lengkap. Saya coba untuk bantu untuk menjelaskan maksud-maksud dari kalimat-kalimat yang ada di halaman 7 kalau ada yang sudah punya bukunya. Kurang lebih seperti itu. Walaupun melenceng sekali. Aduh, agak susah. Gitu deh. Oke, ini ada dua jenis grafik ya. Ada dua jenis grafik. Ini adalah grafik untuk GX. Ketika kita menemukan 1/A pangkat X. Nah, itu artinya basisnya dalam bentuk pecahan. Ternyata kalian bisa lihat dia itu kayak penurunan gitu ya. Kayak penurunan, kayak perosotan mainan anak-anak. Di situ dia nurun. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah grafik FX. Di mana FX itu dengan basisnya itu bilangan bulat, bukan pecahan. A pangkat X. Dari sini kalian bisa lihat nanti beberapa sifat dari grafik ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama sifatnya adalah kalau di sini basisnya seperti ini. Ini kan basisnya yang membedakannya cuma yang satunya itu 1/A, yang satunya A ya. Maka ini pasti nanti dia grafiknya simetris. Artinya sumbu Y itu seolah-olah seperti cerminnya. Sumbu Y itu seolah-olah seperti cerminnya. Kayak gitu. Kemudian yang harus diingat di situ ketika di sini kalian diminta untuk menentukan grafik, yang harus kalian cek pertama kali untuk menentukan grafik pada soal nanti itu yang pertama adalah jangan ke sifat-sifat berarti ketentuannya. Menentukan grafik. Kalau diminta mengerjakan soal dan menentukan grafik, maka yang pertama kalian cek adalah titik, potong, sumbu, Y-nya. Ingat ya, titik potong sumbu Y-nya. Itu yang paling penting di grafik fungsi eksponensial. Titik potong sumbu Y-nya. Bagaimana kita mencari titik potong sumbu Y? Maka di sini X-nya pasti sama dengan 0. Itu sudah ketentuan. Itu sudah ketentuan. Kemudian yang berikutnya. Jika kalian menemukan misalnya di situ fx sama dengan k a pangkat x ditambah dengan c, misalnya seperti itu, maka angka c itu adalah asimptotnya. Asimptot itu apa sih? Asimptot itu adalah garis yang didekati grafik tapi tidak sampai menyentuhnya. Itu bahasa sederhananya. Tapi bisa juga dikatakan sebagai batas nilai fungsi. Nah, bisa juga dikatakan sebagai batas nilai fungsi. Ingat, istilah asimptot ini akan muncul banyak nanti di soal. Jadi,
Asimtot itu kalau kalian lihat di fungsinya adalah bilangan penambahnya. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian cek adalah grafiknya itu menurun atau menanjak. Kalau dia grafiknya menurun, itu dinamakan grafiknya monoton turun. Nah, kalau grafiknya menanjak, itu berarti namanya monoton naik. Ciri dari monoton naik. Ciri dari monoton naik. Dari monoton turun dulu deh. Ciri dari monoton turun. Monoton turun maksudnya itu dari kalimatnya udah jelas ya. Monoton turun itu artinya kan dia turun terus grafiknya. Dari kiri kanan tuh turun aja terus. Nah, itu menurun kan berarti monoton turun. Ciri dari monoton turun itu adalah semakin besar nilai X, maka nilai fx atau sama dengan y-nya itu semakin kecil. Itu cirinya. Jadi di sini nanti kalian cuma perlu mensubstitusikan, memilih angka gitu untuk disubstitusikan ke fungsinya. Kemudian nanti kalian cek kalau dimasukin, misal angka 0 nilai fungsinya jadi berapa. Kemudian ganti lagi, masukin kalau X-nya diganti dengan 1, maka nilai Y-nya nanti jadi berapa. Kalau kalian menemukan nilai X pas waktu dimasukin 0 itu lebih kecil dibanding dengan memasukkan angka nilai 1 untuk pengganti X, itu artinya berarti grafiknya monoton turun. Tapi kalau kalian menemukan nanti, nah ini untuk poin D, ciri dari monoton naik. Monoton naik. Ini dia semakin besar nilai X, maka nilai fx atau y-nya itu juga semakin besar. Nah, begitu. Cara menentukan ini monoton naik atau monoton turun berarti intinya hanya tinggal mensubstitusikan nilai X yang dipilih secara bebas ke fungsi yang diketahui. Untuk memudahkan perhitungan, sebaiknya nilai X yang dipilih itu adalah angka yang kecil-kecil saja. Contoh 0 dan 1. Kita lihat contoh soal yang saya maksud tadi. Misal kita diminta untuk tentukan grafik fungsi misalnya dari fx sama dengan misalnya di sini angkanya 3 dikali dengan 2 pangkat X dikurang 4. Nah, misalnya seperti itu. Tentukan grafik fungsi dari fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat X dikurang 4. Nah, biasanya soal ini dia diminta untuk menggambarkannya. Tapi kalau di soal pilihan ganda, maka kalian ingat saja langkah-langkah yang ini tadi. Kalian akan dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan grafik fungsi. Yang pertama tadi adalah, apa tadi? Tentukan nilai titik potong di sumbu Y. Nah, jadi di sini jawabnya, cari aja dulu. Titik potong sumbu Y.
Titik potong sumbu Y didapat dengan cara X-nya kita anggap 0. Berarti ini kita tinggal hitung aja. OF dalam kurung 0 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0 dikurang 4. Nah, ini kita hitung aja. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Berarti ini jadinya 3 dikali 1 dikurang 4. Jadinya 3 dikurang 4. Minus 1. Dapat nih titik potong di sumbu sumbu Y-nya pasti adalah minus 1. Ini cara pertama. Langkah kedua, tadi dikatakan di sini cek asimptotnya. Nah, asimptotnya kita udah dapat ya. Tadi kan asimptotnya itu adalah bilangan penambahnya itu, di belakangnya itu. Oh, berarti kita udah dapat. Asimptotnya berapa? Kita lihat angka di sini. Nah, itu dia adalah asimptotnya, negatif 4. Nah, asimptotnya negatif 4. Yang ketiga, apalagi yang kita cek? Nah, di sini yang kita cek apakah dia monoton turun atau monoton naik. Monoton turun atau monoton naik. Gimana caranya? Substitusikan 0 dan X sama dengan 0 ya, dan X sama dengan 1 ke fungsi. Nah, tadi kalau X sama dengan 0 sebenarnya sudah ya ada di sini. Ini. X sama dengan 0 itu sudah ada. Kita tulis, jika X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan negatif 1. Y atau fx-nya. Itu nilainya sama dengan min 1. Kita ngecek yang kedua aja berarti. Kalau X sama dengan 1, maka di sini kita hitung dulu. Kalau yang F sama dengan 0 kan nggak usah ngitung lagi, udah kita tulis di atas tadi. Nah, sekarang yang ini berarti jadinya Y sama dengan F dalam kurung 1, berarti jadinya 3 dikali dengan 2 pangkat 1 dikurang 4. Berarti ini jadinya 3 kali 2, 6 dikurang 4, ternyata 2. Ternyata X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar juga. Kalau begitu ini grafiknya monoton naik atau monoton turun? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Monoton naik atau monoton turun? Lihat di sini tadi. Monoton naik. Apa tadi? Monoton naik. Monoton naik. Sip. Ini berarti grafiknya pasti monoton naik. Monoton naik. Kalau kita udah tahu, oh ini monoton naik, ya udah. Berarti kita cuma tinggal gambarkan sketsanya aja ya. Sketsa, tidak perlu sampai benar-benar real. Ini berarti tinggal kita gambar gini. Nah, ini tadi dia asimptotnya negatif 4 ya, dan monoton naik. Oke. Memotong di sumbu Y-nya itu di negatif 1. Kita buat di sini berarti. Ini anggap aja negatif 1. Terus di sini ada negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Ingat, asimptot negatif 4. Maka kita bikin garis putus-putus di sini. Di negatif 4. Karena itu adalah batas dari grafiknya. Kemudian di sini ada negatif 1. Itu adalah titik potong dari sumbu Y-nya. Maka di sini, ini tadi sumbu X, ini sumbu Y. Tinggal kita bikin grafiknya. Grafiknya modelnya gimana? Kita bikin sketsanya. Ini kan dia katanya asimptotnya itu negatif 4. Berarti dia tidak akan pernah menyentuh negatif 4. Kalau kita tarik garis, set, monoton naik. Nah, begitu dia grafiknya jadinya. Grafiknya akan berbentuk seperti itu. Otomatis. Bagi yang sudah punya buku,